Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita berdoa. Kelas ini bermanfaat ilmunya. Mari, terima kasih. Mudah-mudahan diterima. Pak Nur Ali Hasan Iya, Ustaz. hadir. Hadir, Bu Ustaz. Amarlis hadir. Bu Wahyu, Bu Hadir Dewi, Ustadz. Hadir Ustadz. Bu Mas Yarjan, Hadir Ustaz. Pak Faisal, Bu Nadila. Hadir Oke ya. Ustadz. Ya. Sekarang diskusi. Oh ya, Anda ini punya waktu 1,5 jam ya. Ingat saya kok 1 jam toh? 1 jam Ya, setengah keliru. Ustadz. Enggak Eh? 3 jam Ustadz. Enggak 3 jam Ustadz. Iya, 3 jam kan menjadi 1 jam. Jamnya 30 menit Ustadz untuk jam Ramadan. Ya, 30 menit satu jam dah. Ya, Oke, kalau 3 jam kan berarti 1 jam setengah. ya. Oke. Sekarang siapa Bu Wahyu yang presentasi? Pak Faisal. Kelompok 2. Oke Ustadz, Pak Faisal. Faisal. Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Kelompok 3 siapa? Mbak Wahyu. Saya Ustadz. Bu, Masih belum jelas. Bu Dewi menjadi moderator sekarang. Ya, Pak Faisal presentasi, presenter, Mbak Dewi moderatornya. Iya, Ustaz. Saya siapkan dulu. Silakan Mbak Dewi dipimpin moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertolabul ilmi di materi Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Untuk mempersingkat waktu, monggo untuk Pak Faisal memulai untuk presentasinya. Monggo Pak Faisal, kami persilahkan. Oke, teman-teman. Saya coba share screen dulu ya. Ya, sudah tampak Pak. Sudah tampak ya. Pak Saya Faisal. mau share screen yang ini, yang apa itu? Yang Mestinya PowerPoint. yang satunya Yang lagi ini PowerPoint ya. PowerPoint ya. PowerPoint-nya kok belum bisa keluar ya. Oh ya. Ya, Apa kalau saya coba adanya ini ya saya ini saja, hubungkan terus nanti disempurnakan PowerPoint-nya Pak. menyusul ya. Oh ya, Ya, siap. menyusul. Nah, Ini sudah siap tapi kok nggak bisa keluar. ya ini saja nggak apa-apa. Bila pakai ini aja ya. Nih. Gitu, nanti biar di share screen sama Bu Wahyu untuk PowerPoint-nya. Tapi sudah siap ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan, dan semoga pada pagi yang cerah ini kita bisa mendapatkan pencerahan juga dari materi yang diamanahkan pada saya yang berjudul konsep tarjih Muhammadiyah. Baik, yang pertama tentang pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki perhatian sangat kuat pada pemurnian ajaran Islam atau purifikasi dan pengembangan pemikiran keislaman yang berkemajuan atau tajdid. Dan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan pandangan keagamaannya adalah yaitu dengan tarjih. Istilah tarjih dalam konteks Muhammadiyah merujuk pada upaya menimbang dan memilih dalil yang paling kuat di antara berbagai pendapat ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga melalui mekanisme ini Muhammadiyah berusaha memberikan panduan keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan umat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau MTT menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan proses tarjih tersebut. Lembaga ini tidak hanya menilai pendapat ulama klasik, tetapi juga melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, konsep tarjih dalam Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan memilih dalil yang paling kuat saja, tapi berhubungan dengan metodologi berpikir, prinsip ijtihad, serta sikap moderat dalam memahami perbedaan pendapat. Makalah ini membahas tentang konsep tarjih dalam Muhammadiyah, mulai dari pengertiannya, dasar-dasar metodologinya, peran-perannya, hingga kontribusinya dalam menjawab persoalan umat yang terkini atau kontemporer. Sehingga dengan kita belajar metode ini, mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana Muhammadiyah melakukan proses pengambilan keputusan keagamaan secara sistematis. Yang pertama, pengertian tarjih. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti menguatkan salah satu dalil di antara beberapa dalil yang tampak bertentangan. Muhammadiyah menggunakan istilah ini untuk menggambarkan proses penilaian terhadap berbagai pendapat ulama dengan mempertimbangkan kekuatan dalilnya. Sehingga tarjih tidak sekedar memilih pendapat, tapi juga melibatkan kajian mendalam terhadap Al-Quran, hadis, serta metodologi usul fikih. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, tarjih merupakan metode untuk menentukan hukum Islam dengan cara menimbang dalil-dalil yang ada sehingga diperoleh pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tidak fanatik pada pendapat mazhab tertentu sebagaimana organisasi yang lain, tetapi Muhammadiyah berusaha untuk menghargai seluruh khasanah fikih sebagai bahan kajian. Diambil dari MTT PP Muhammadiyah 2018. Kemudian apa landasan metodologi tarjih Muhammadiyah? Berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu, juga perangkat ijtihad seperti ijma, qiyas, maslahah, dan berbagai metode istinbat lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan keagamaan harus memiliki dasar yang kuat dalam nas dan pertimbangan rasional atau disebut dengan istilah yaitu bayani, burhani, dan irfani. Maksudnya bayani yaitu berfokus pada analisis teks,
Burhani maksudnya adalah pertimbangan rasional, sedangkan irfani berkaitan dengan dimensi spiritual. Menurut Nasir tahun 2016. Peran Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga resmi Muhammadiyah yang bertugas merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan organisasi. Majelis ini melakukan kajian terhadap berbagai persoalan fikih klasik maupun kontemporer yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Keputusan yang dihasilkan dihimpun dalam berbagai dokumen resmi seperti HPT atau Himpunan Putusan Tarjih. Sehingga dokumen ini menjadi rujukan penting bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan praktek keagamaan sehari-hari. Keberadaan MTT, Majelis Tarjih Muhammadiyah, menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengedepankan pendapatan kolektif dalam ijtihad, bukan keputusan individual semata. Ada di Suara Muhammadiyah tahun 2020. Kemudian berikutnya adalah kita berusaha untuk mendalami atau memahami tentang apa ciri-ciri tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, bersifat terbuka terhadap perbedaan pendapat ulama. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah dalam memahami teks agama. Karakter lainnya adalah sikap moderat dan kontekstual. Karena masyarakat terus berkembang, maka syariat tetap ditegakkan, tapi harus dengan keluasan sehingga bisa diamalkan. Tidak dengan cara yang kaku, tapi dengan cara yang mudah, sehingga syariat tetap bisa berjalan sebagaimana yang diperintahkan. Berikutnya, tarjih dan ijtihad kolektif. Di antara kekuatan metode Muhammadiyah dalam hal ini adalah ijtihad kolektif. Dalam proses ini, para ulama dan akademi berkumpul untuk membahas suatu persoalan secara bersama-sama. Diskusi dilakukan dengan mempertimbangkan dalil syar'i, pendapat ulama, serta realitas sosial yang berkembang. Kalau di NU mungkin semacam LBM, Lembaga Bahsul Masail. Pendekatan kolektif ini dinilai lebih objektif karena melibatkan sudut pandang. Selain itu, keputusan yang dihasilkan juga memiliki legitimasi yang lebih kuat karena merupakan hasil musyawarah para ahli. Diambil dari Tarjih or ID 2021. Kemudian bagaimana kontribusi atau peran tarjih, sumbangan tarjih pada pemikiran Islam kontemporer. Konsep tarjih Muhammadiyah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Metode ini menunjukkan bahwa Islam dapat dipahami secara dinamis dan rasional tanpa harus meninggalkan sumber-sumber utamanya. Melalui keputusan tarjih, Muhammadiyah telah memberikan banyak panduan keagamaan terkait berbagai isu modern seperti ekonomi syariah, hukum, kesehatan, teknologi, pendidikan, lingkungan hidup, ESDA, hingga masalah keagamaan maupun sosial masyarakat. Dan yang terakhir ini menggunakan KGHT ya, kalender global hijrah terpadu. Nah, ini juga merupakan salah satu produk terkini yang agak kontroversial karena biasanya menggunakan apa istilahnya wujudul hilal. Berikutnya, relevansi tarjih bagi kehidupan umat. Bagi masyarakat muslim, konsep tarjih memberikan pedoman praktis ketika menghadapi berbagai pendapat dalam fikih yang bermacam-macam. Dengan memahami proses tarjih, umat dapat melihat bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika Islam, bahwa Islam terus berkembang dan ajarannya tetap bisa dilaksanakan. Selain itu, pendekatan tarjih juga mendorong umat untuk berpikir kritis dan terbuka, tidak menjadi umat yang jumud, tapi harus selalu berkembang mengikuti keadaan masyarakat yang memang sangat dinamis, tetapi tanpa melupakan ajaran Islam yang otentik. Sebagai penutup,
Dan kesimpulan, maka konsep tarsib dalam Muhammadiyah merupakan metode penting dalam menetapkan pandangan keagamaan yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Melalui proses penilaian terhadap berbagai dalil dan pendapat ulama, Muhammadiyah berusaha memilih pandangan yang paling kuat dan paling relevan bagi kehidupan umat. Sehingga dikenal karena menggunakan metode begini, Muhammadiyah tidak punya mazhab, katanya itu begitu. Padahal sebetulnya juga merujuk pada mazhab, tapi diambil mazhab yang paling kuat. Kemudian keberadaan majelis tarjih dan tajdid menunjukkan bahwa Muhammadiyah terus berusaha mengembangkan tradisi ijtihad kolektif yang ilmiah dan sistematis, sehingga bisa merespon berbagai persoalan keagamaan secara bijak dan kontekstual. Dengan demikian, tarjih tidak hanya berfungsi sebagai metode penentu hukum, tapi juga sebagai kerangka berpikir dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif, sehingga diharapkan terus bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Faisal ini yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail. Selanjutnya untuk teman-teman, monggo kalau ada tanggapan baik berupa tambahan penjelasan atau pertanyaan, monggo kami persilahkan. Ditutup dulu Pak ya, makalahnya ditutup dulu layar, nah biar tampak semuanya. Saya ini di belakangnya ini karena kaca ya, sehingga saya tidak begitu jelas. Atau saya kalau begitu tak pindah tempat saja, berbalik diri. Monggo diteruskan. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya minta, kalau boleh ya, tentu boleh ya. Di tiga-tiga saja Mbak Dewi, ya. Tiga-tiga dulu. Oh, 3 pertanyaan saja, nggih. Ya, 3 penanya, terus diusahakan 3 pertanyaan saja. Kalau yang lain silahkan menulis di obrolan, menulis pertanyaan di obrolan. Jadi nanti kalau ada waktu akan dipilih sama Bu Dewi. Saya panggilnya Bu Dewi saja ya. Bu Dewi akan memanggil di antara tulisan-tulisan yang ada di obrolan. Ya. Di samping itu kita berlatih menulis. Ya toh, tidak hanya ngomong tapi nulisnya juga biar bagus. Nah, itu tujuannya ya. Nah, silakan yang lain yang belum bertanya menulis di obrolan. Monggo Mbak Bu Dewi diteruskan. Mohon maaf sambil menunggu, saya sampaikan yang PPT baru saya share di grup. Oh, sebentar. Di grup mana tadi kok saya salah nulis? Saya ngirim. Oh, salah kirim Pak. Iya, tolong dikirimkan ke grup yang benar. Bu Dewi minta tolong. Sekedar. Ya. Kalau mau ditampilkan lagi juga nggak apa-apa, barangkali mau ditampilkan lagi untuk PPT-nya. Yang PPT Pak ya. Oke, tolong ditampilkan yang langsung. Tadi mohon disempurnakan ya Pak ya. Yang tulisan jenengan sudah saya komentari, diperbaiki, terus di-share juga di grup kita ini. Iya Pak ya. Nah, saya belum melihat yang PPT, nanti saya lihatnya. Ya, saya kira begitu. Bu Dewi bisa diminta tolong ditampilkan di mungkin. Bisa Bang? Kalau mungkin Bu Wahyu saja, kalau saya ini nanti agak. Oh iya. Bu Wahyu bisa minta tolong. Pak Nur, monggo Pak Nur, atau mungkin Pak Nur Ali atau bisa nge-share. Bukan untuk nge-share PPT-nya mungkin Ustadz.
Halo, nggih, Ustaz. Bagus ini. PPT-nya bagus. Keseimbangan tekstual dan kontekstual. Ini siapa nih yang menulis? Pak Faisal. membedah blueprint. Tarjih, tajid, dan manhaj. Apa itu majelis tarjih dan tasdid? Bagus. Pilar definisi boleh. Nah, kalau membuat untuk yang lain ya, kalau membuat PPT seperti ini, ya, seperti yang Nggih. disampaikan Pak Faisal ini. Bagus. Ini contoh pertama ya. Nah, contoh pertama, bagus. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau membuat PPT, lebih baik, lebih baik. Lebih baik, lebih bagus. Saya kira begitu. Ini murni penilaian saya, Pak Faisal ya. Terus Pak Faisal diminta untuk memperbaiki yang tadi disampaikan. Kalau bisa dikurangi ya, poin-poinnya dikurangi. Tadi ada berapa? Saya tadi mencatat ada 5 ya, ada 5. Tapi di jenengan, menurut saya 5, tapi kalau dibagusi lagi, ya, misalnya pengertian tarjih oke, landasan metodologi tarjih monggo, peran majelis tarjih dan tasdid oke, karakteristik tarjih, majelis tarjih, eh, karakteristik monggo, dan tarjih dan istihad kolektif ini, saya kira yang, atau mau dipilih yang mana ya Pak ya? Dari tarjih dan istihad kolektif, itu yang tadi saya catat. Terus setelah itu ada apa, Pak Faisal? Saya tadi tidak melihat. Setelah tarjih dan istihad kolektif ada kalimat apa? Kontemporer atau apa kan tadi? Apa Pak? Pak Faisal? Halo? Halo Pak Faisal? Halo? Oh, mohon maaf, saya mute. Mohon maaf. Ya, Ya. Nah, setelah tarjih dan istihad kolektif tadi apa? Setelah ya, itu? ya. Landasan metode, kemudian peran majelis tarjih, kemudian karakteristik tarjih dan istihad kolektif. Setelah itu kontribusi tarjih terhadap pemikiran Islam kontemporer. Nah, kalau begitu, yang nomor 5 itu diganti itu saja. Karakteristik, apa? Kontribusi tadi, Pak ya. Jadi 5 saja, Pak ya. Oh, 5 gitu ya. saja, ya, tapi penjelasannya diperdalam. Ya, Pak ya. Oh, gini. Jadi begitu. Kan diminta kemarin berapa ya, Pak ya? 10 halaman, toh, Pak ya? Ya, Iya, Pak. iya betul. Ya, 10 halaman. Ya, baik, saya perbaiki nanti. Ya, oke. Ya, matur nuwun. Sekarang diskusi ya. Diskusi. Dibantu Mbak Dewi, Bu Dewi. Nggih. Nggih. Monggo untuk Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau tambahan penjelasan ataupun juga pertanyaan, monggo kami persilahkan. Pertama kali, Saya Bu Bu Wahyu. Dewi. Oh, nggih, monggo Bu Wahyu. Saya Bu Nggih. Dewi. Saya Nggih, monggo. nggih. Mungkin ya
mungkin PPT atau bukan makalah atau PPT-nya bisa dikirim 1 hari sebelum presentasi, nggih, biar kami bisa belajar dulu sebelum dipresentasikan begitu. Kemudian saya ingin bertanya tentang komparasi antara tarjih dan tajdid, ada nopo mboten kira-kira kalau gini. Jadi tarjih dan tajdidnya itu dikomparasi gitu. Ya. Oh iya, ya terima kasih Bu Wahyu. Komparasinya saya lihat belum ada. Terima kasih masukannya, nanti akan kita perdalam supaya lebih luas lagi sehingga sesuai dengan harapan dari Ustadz Nur Hakim nanti akan menjadi 9 sampai 10 halaman, nanti akan kami jelaskan lebih detail tentang komparasi tarjih dan tajdid. Kalau pemahaman saya, Sebentar Pak Faisal ya. ya, Bu Wahyu tadi tanya tentang perbedaan antara tarjih dan tasdid begitu ya? Iya. Ya yang diminta Bu Wahyu perbedaannya Pak Faisal Nggih, menjawabnya Bapak. sekarang. oke, baik. Langsung saya jawab saja. Jadi sesuai Ya. dengan namanya tarjih itu adalah proses pencarian dalil yang paling tekstualnya benar, pemahamannya benar, dan juga dari sisi bayani, burhani, dan irfani itu yang paling terbaik, paling kuat itu adalah proses yang dinamakan dengan tarjih. Adapun tajdid dari kata-kata jadid, mujadid berarti pembaharuan atau sesuatu yang baru. Bagaimana dengan berkumpulnya para ulama maupun ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi, dihasilkan keputusan yang selalu diperbaharui, tidak ketinggalan zaman, bisa merespon masalah-masalah umat. Jangan sampai Islam seperti agama Kristen atau Hindu yang mereka karena kitabnya banyak dipalsu, kemudian para pakarnya juga kurang kompeten sehingga ketika menjawab persoalan umat yang dinamis itu mereka tidak bisa merespon dengan baik. Tetapi dengan adanya tajdid dan tarjih tadi adalah pemilihan keputusan fatwa yang terbaik, maka Muhammadiyah bisa terus tajdid, bisa terus memperbaharui atau bahasa sekarangnya itu istilahnya bisa update. Karena bisa update sehingga tidak out of the date. Tidak ketinggalan zaman menghadapi isu-isu mau LGBT, mau mata uang kripto, mau apapun itu Muhammadiyah tetap bisa berjalan seiring. Contohnya tarjih apa dan tasdid apa Pak? Diberikan ya? Ya, Biar contohnya mantep. Biar ya, mantep. Contohnya ya, apa? ya, Tarjih dan tasdid. Nah, ya, begitu. ya, baik. Tarjih misalnya yang terbaru yang saya pahami contohnya penentuan masalah subuh yang awal. Nah, di awal sudah subuh hampir sama dengan keputusan pemerintah selama ini menggunakan kalender yang sudah ada. Tetapi dengan keputusan Muhammadiyah Muktamar di Makassar kalau nggak salah, itu kemudian diputuskan bahwa setelah berkumpul, berkompromi dengan menghadirkan ahli dan lain-lain termasuk Pak Tono Saksono kalau nggak salah yang dari Universitas Ahmad Dahlan itu UAD, akhirnya diambillah keputusan bahwa subuh menurut keputusan majelis tarjih dan tajdid itu ternyata terlalu awal sehingga harus ditambah dengan 8 menit. Nah, itu keputusan tarjih yang beberapa warga Muhammadiyah maupun masjid itu saya lihat di lapangan ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Itu karena juga bermacam-macam permasalahannya. Ada yang tidak siap, ada yang tidak tahu, dan seterusnya. Nah, kemudian tajdid. Tajdid berarti adalah apa? Pembaharuan. Nah, karena ada sesuatu yang baru, maka tidak perlu istilahnya gengsi, sungkan, dan lain-lain. Karena memang
segala sesuatu itu ada ilmunya, dan pendapat pasti akan kalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu memang selalu terdepan, dan kalau kemudian akhirnya memang harus disampaikan, maka dengan argumentasi ilmu yang kuat, hujah yang kuat, maka tajdid dalam ini kalau perlu diperbaharui ya diperbaharui. Termasuk yang terakhir adalah KGHT yang juga menimbulkan kontroversi baik di dalam Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Jadi pembaharuan tetap akan dilakukan karena memang ada keputusan tarjih yang baru. Begitu. Oke, Pripun Bu Wahyu, apakah sudah serap atau jawaban dari Pak Faisal mungkin ada sanggahan? Pripun? Insya Allah sampun. Nah, sedikit lagi. Ini kan berarti ada seperti yang dia bilang tantangan penerapan konsep tarjih dan tajdidnya Muhammadiyah itu ada kendala di lapangan. Nah, menurut jenengan apa yang harus dilakukan agar tarjih, maksudnya putusan tarjih itu tadi bisa ditetapkan di semua lini gitu, di semua daerah gitu. Bagaimana caranya menurut jenengan? Baik, terima kasih. Apakah menurut jenengan Muhammadiyah itu kurang menyosial? Ya, baik, terima kasih. Karena keputusan itu diambil dari pusat, Bu Wahyu, maka tugas dari PWM maupun PDM dengan bagiannya masing-masing, yaitu di tiap PDM dan PWM itu ada majelis tarjih dan tajdidnya, maka tugas dari lembaga tajdid dan tarjih yang ada di bawah itulah PWM dan PDM tadi, yang terus harus mensosialisasikan dan kalau perlu ya pengecekan ke bawah bagaimana keputusan itu sudah dilaksanakan atau belum. Dan kalau saya lihat yaitu memang belum ada pengecekan ke bawah. Contohnya di Kota Malang yang relatif Masjid Muhammadiyahnya itu ada sekitar 120 masjid dari total 180 masjid di Malang Raya yang di bawah Majelis Tabligh, itu beberapa ada yang melaksanakan, beberapa ada yang tidak. Nah, itu berarti peran dari majelis tarjih dan tajdid di masing-masing daerah, misalnya PDM dalam hal ini, itu berarti masih kurang maksimal. Begitu. Jadi apa itu? Solusinya bagaimana? Ya peran dari majelis tarjih dan tajdid tidak hanya membuat keputusan atau menyampaikan keputusan, tapi juga ada pendampingan atau pengawasan sehingga nanti akhirnya jadi seragam semua. Contohnya juga masalah sholat rokaat taraweh. Nah itu kan saya lihat ada yang menggunakan 4-4-3, ada juga yang menggunakan 2-2-2-2-3, ada juga yang 2-2-2-2-2-1. Nah ini kan juga saya lihat di diskusi majelis tabligh yang di dalamnya juga ada orang majelis tarjih, ternyata juga masih ada perbedaan pendapat gitu. Jadi memang tugasnya majelis tarjih dan tajdid adalah apa? Terus untuk mensosialisasikan, juga untuk mengawasi atau mengevaluasi apa saja kendala yang ada di lapangan. Begitu. Oke. Mana Bu Wahyu? Baik, terima kasih Pak Faisal. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Pak Nurali Hasan kayaknya sudah siap ini. Oke, monggo. Saya ingin menanyakan yang kesambungan dari Bu Wahyu bahwa sholat, jadi disebutkan sholat, sosialisasi sholat 4 rakaat kemudian 3 rakaat itu setahu saya Muhammadiyah membolehkan dari 4, 3, 2, 2, 2, 2, 4 kali kemudian 3 atau 2, 2, 2, 2 sampai yang terakhir 1. Nah, itu memang pilihan. Namun memang secara
tidak tertulis, kayaknya lebih banyak ke 443. Ini saya setuju anunya Ustaz Faisal bahwa sebetulnya mau pakai yang mana, digerakkan aja itu. Kalau saya datang ke masjid, digerakkan itu. Tapi ada beberapa masjid memang tidak sanggup. Kenapa? Karena komunitas di lingkungannya masih belum siap untuk itu. Sedangkan untuk adzan yang tambah 8 menit, itu kalau di lingkungan gedung kandang, insya Allah sudah berjalan semua. Yang belum itu masjid, Fasum, orangnya orang Muhammadiyah, itu belum bisa menggerakkan kalau itu memang. Tapi pelaksanaan sholatnya rata-rata sudah lebih dari 8 menit. Ketika adzan yang tidak bisa. Terima kasih, itu pandangan saya aja. Nah, terakhir, bagian saya ingin bertanya aja. Bagaimana menjelaskan Muhammadiyah tidak bermadhab? Muhammadiyah tidak bermadhab. Kami tidak bisa menjelaskan ketika ditanya, kalau tidak bermadhab, bagaimana menjelaskan semua itu dari madhab? Nah, berarti masih memakai madhab. Ingin bagaimana alur menjelaskannya bahwa Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi yang bisa diterima. Selama ini itu kan hanya retorika yang tidak bisa diterima. Kenyataannya untuk menjelaskan ya dari pendapatnya madhab. Nah, mungkin ada cara bagaimana supaya kita kalau menjelaskan ini tidak bermadhab itu bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih informasi tambahannya dari Ustaz Nurali. Jadi bagaimana cara menjelaskan Muhammadiyah tidak bermazhab? Maka ya disampaikan bahwa proses keputusan fatwa Muhammadiyah, bagaimana cara beribadahnya dan lain-lain, itu kita sampaikan kepada yang bertanya, itu menggunakan proses yang namanya melalui majelis tarjih, yang di dalamnya ada ulama-ulama yang sangat berkompeten, yang ilmunya sudah sangat diakui, dan semua berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan juga melalui pendapat para mazhab. Tetapi sebagaimana namanya adalah tarjih, maka dicari pendapat yang paling rojih, paling bisa diterima, paling masuk akal, paling sesuai dengan kontekstual atau zamannya. Nah, maka kita memang harus sabar untuk menyampaikan kepada penanya atau jamaah bahwa bukan berarti tidak bermazhab itu kemudian tidak mengikuti para pendapat imam yang 4, bukan. Tetap mereka kita ambil, tapi kita tidak fanatik kepada salah satu imam, begitu. Sehingga dengan kita memilih beberapa pendapat tadi itu, akhirnya Muhammadiyah itu moderat atau fleksibel, tidak kaku dalam beragama. Contohnya kalau teman-teman yang terkenal itu Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, tapi kemudian ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan seperti di Saudi, akhirnya mereka berpindah mazhab menyesuaikan dengan kondisi. Sebetulnya ya nggak jauh beda. Intinya semuanya bermazhab, tetapi kita menggunakan istilahnya tidak fanatik di salah satu mazhab. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Pak Nurali? Dengan jawabannya Pak Faisal, apakah sudah? Saya menambahkan deh. Saya perlu menambahkan pertanyaan Bu Wahyu tadi sudah dijawab dan menurut saya sudah bagus jawabannya. Saya tidak menambahkan lagi. Kemudian yang dipertanyakan Pak Nur Ali Hasan itu yang penting. Di Muhammadiyah, maksud saya di masyarakat Muhammadiyah, saya minta yang tidak on-cam nggih. Bagus. Bu Nadila, Puspita, dan Bu Lita. Aku ngesakno konco-koncone sing siap on-cam loh. Ya, kok nggak seragam. Oke. Sebentar, Di Ustaz. masyarakat Muhammadiyah itu ada 3 praktek sholat taraweh.
Yang pertama adalah 443. Ya. Dan itu yang banyak. 443. Ya tentu ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan meletakkan yang 3 seperti teknis Muhammadiyah atau cara Muhammadiyah. Ya tentu ada yang begitu. Tapi Muhammadiyah oke lah, tidak ada masalah begitu itu. Ya meskipun Muhammadiyah tidak jawab, tapi ada dasarnya. Oke. Yang kedua, duanya 5 kali, tapi satunya 1 kali. 5 kali 2 itu terawihnya, sedangkan yang 1 itu witirnya. Ya. Kedua-duanya ada di HPT 1. Kedua-duanya ada di HPT 1. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, duanya 4 kali. Tapi 3 untuk witir. Nah ini yang juga lumayan banyak di Muhammadiyah ya. Itu tapi tidak ada di dalam HPT. Tapi orang Muhammadiyah membiarkan. Saya termasuk membiarkan yang begitu itu. Dan dulu saya juga pernah seperti itu. Ya. Pokoknya di Muhammadiyah itu kalau tidak lucu-lucu tidak direaksi ya di masyarakat Muhammadiyah itu. Nah, ini tidak lucu karena itu di Muhammadiyah dibiarkan. Dan saya kira kalau panjenengan mau ngeritik, ya kritik yang ketiga ini. Tidak ada di Muhammadiyah, tapi kok dijalankan. Nah, itu yang perlu kalau panjenengan mau ngeritik, ya kritik yang ketiga itu tadi. Ya, oke, saya kira dan itu berlaku di Muhammadiyah. Bahkan kalau saya mengamati di masyarakat, yang pertama yang diberlaku adalah 443, kemudian duanya 4 kali, dan 3 kali untuk sholat witir. Itu yang banyak. Oke, saya kira begitu. Kemudian bagaimana menjelaskan Muhammadiyah tidak bermadhab? Ini yang sering dikritik oleh teman lain adalah ini Bapak. Ya, karena apa? Karena hidup di masyarakat itu bermadhab. Seperti yang panjenengan lihat teman-teman kita. Ya, itu bermadhab. Dan madhabnya Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i. Saya pernah ke kuburan beliau waktu saya main ke ke Kairo dulu ya. Tahun 2003 saya main ke sana sama kawan-kawan. Oke. Lah, karena masyarakat Indonesia itu ada kesamaan dengan masyarakat Mesir, maka ulamanya memilihkan Imam Syafi'i sebagai salah satu sumber dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Tetapi bagi Muhammadiyah tidak bermadhab itu bukan berarti anti madhab. Sebab kalau saya mau jalan sendiri langsung ke hadis itu bisa, tetapi kalau tanpa membaca bukunya madhab enggak bisa. Ya karena itu saya menghormati Imam Syafi'i, saya menghormati Imam Ahmad bin Hambal, saya juga menghormati Imam Malik dan juga Imam siapa yang tidak Pak Nur Hasan yang belum saya sebut? Imam siapa? Dari 4 imam. Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Abu Hanifah betul. Yang belum Abu Hanifah. 4 itu saya hormati semuanya karena saya kadang-kadang melihat buku-buku mereka. Oke, tetapi saya menghormati tidak seperti kawan saya yang menghormati tetapi yang lain tidak diomongkan tetapi ditinggalkan tapi tidak
tapi tidak apa ya? Ya saya kalau mengatakan tidak menghormati, mereka juga menghormati ya. Ya, jadi begitu. Tetapi ulama NO katakanlah tidak memberitahukan kepada masyarakat umum jika mereka kepingin memilih selain mazhab Syafi'i. Misalnya Pak Hamzawi itu guru saya di UIN dahulu, itu pernah bercerita ke saya. Daripada kangelan menjelaskan kepada umat Pak Hakim, saya orang NO pada umumnya tidak menjelaskan madhab-madhab selain Imam Syafi'i. Kang apa ya merasa repot lah, ya repot, ya merasa repot. Lah, kalau di Muhammadiyah tidak begitu. Di Muhammadiyah itu eh, tidak tetap menghormat kepada mereka, tetapi bukan mengambil salah satu yang tidak dipakai itu berarti tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa tetapi juga tidak berdosa. Ya, saya kira begitu. Jadi kita tidak perlu ngolok-ngolok mazhab lain, itu yang penting. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan mazhab lain jika berpendapat. Itu orang Muhammadiyah tidak menjelek-jelekkan. Ya, saya kira begitu. Saya mau mengabsen Anda sekarang. Nggak ada aplikasi Gojek. Wahyu, minta tolong bisa. Terima kasih. Ini apa Pak? Judulnya Pak? Pak Nur Hasan? Nur Ali Hasan? Apa judulnya? Saya. Pak Faisal, Ustaz. Oh, Pak Faisal, apa judulnya? Konsep Tarjih Muhammadiyah. Konsep Tarjih Muhammadiyah. Minggu yang lalu kita membahas apa ya Pak ya? Pak Nur Ali, monggo nopo. Nur Ali. Kenapa Pak Ali? Pak Nur Ali? Sejarah berdirinya Majelis Tarjih dan perkembangan dalam Muhammadiyah. Oh iya. Ya wes lah. Sekarang yang ketiga saja ya. Wahyu ada ya? Muhammad Zardan? Hadir Ustaz. Nadila Puspita?
Hadir Ustaz. Nurali Hasan, Iya, hadir Rita, Ustaz. Dewi Nur Hasanah, Nggih, hadir Amaris, Ustaz. Faisal, Nur, dan Agung. Agung ada enggak? Agung ada? Halo? Halo? Halo, Agung? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ingat nggak ada Oke. Ustaz. Oke. Oh, nggak ada. Oke. Saya simpan. Data sudah berhasil ya. Ini yang minggu lalu ya. Coba saya masukkan. Oke. Nah, sudah. Waktunya saya minta 1 jam saja ya. Oh, nggak 1 jam Nggih, saja. siap, Ustaz. Karena S2 itu 2 jam, tapi 1 jam. Nggih, Ustaz. Masa adiknya kok 3 jam menjadi 1 jam setengah. Ya, Nggih, oke. nggih, 1 jam Ustaz. setengah. Kalau puasa kan banyak diskon. Kalau puasa kan banyak diskon biasanya. Iya, termasuk kita sudah memberi diskon ini ya. Nggih. Saya terima kasih kepada Pak Faisal yang dengan bagus sudah menjelaskan dan bagus ya penilaian saya. Hanya makalahnya disempurnakan nih. Saya kira begitu. Oke, siap. Dan terima kasih Bu Dewi Nur Hasanah yang sudah membantu saya. Membantu saya itu membisarkan Anda ya. Saya kira Oh, nggih. saya berbagi, nge-share ya. Sehingga Anda juga termasuk berlatih ya. Saya kira begitu. Saya tutup. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Terima kasih minggu depan nih. Waalaikumsalam Yang lain warahmatullahi sabar. wabarakatuh. Terima kasih, validasi dan Ustaz. koreksinya, Terima kasih Ustaz. Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Aduh, adik banget, Rek. Di absen belum, Bu? Sudah, Bu Lita. Kenapa? Moderatornya bagus. Moderatornya bagus. Absen. Presentasi Pak Faisal. pertanyaan